Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh seseorang yang paling kamu percaya? Bukan oleh musuh, bukan oleh orang asing, tapi oleh sahabatmu sendiri. Mereka yang dulu tertawa bersamamu, yang memelukmu saat kamu terjatuh, kini menjadi orang pertama yang menginjak harga dirimu ketika kamu sedang tak berdaya. Inilah kenyataan pahit yang sering tak kita duga. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berubah. Kamu tumbuh. Dan pertumbuhanmu terasa seperti ancaman bagi mereka yang memilih diam di tempat. Jangan salahkan dirimu karena menjadi lebih baik. Jangan menyesal telah tulus kepada mereka. Karena dalam setiap luka, selalu ada cahaya. Dalam setiap pengkhianatan, selalu ada pelajaran. Dan dalam setiap air mata, selalu ada kekuatan yang sedang menunggu untuk bangkit. Terkadang, hidup memang mengajarkan kita pelan-pelan, bahwa tidak semua orang yang menepuk punggungmu ingin kamu naik. Beberapa hanya ingin tahu kapan kamu lengah, agar mereka bisa mendorongmu jatuh. Dan ketika itu terjadi, jangan kaget. Jangan merasa sendiri. Karena kamu sedang melewati fase yang hanya dilewati oleh jiwa-jiwa terpilih. Jiwa-jiwa yang kuat. Yang dibentuk bukan oleh pujian, tapi oleh pengkhianatan. Jiwa-jiwa yang tidak dibentuk oleh kenyamanan, tapi oleh luka yang diam-diam menjadikannya tangguh. Maka sebelum kamu melanjutkan menonton video ini, tarik napas dalam-dalam. Rasakan getaran di dalam dadamu. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pesan dari semesta. Pesan untukmu yang hatinya pernah patah, tapi masih ingin tetap percaya. Sebelum lanjut, tekan tombol suka. Berlanggananlah ke kanal ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar angka 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena bisa jadi, video ini adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini diam-diam kamu bisikan dalam hati. Jangan pergi. Tetap di sini. Dengarkan dengan hatimu. Karena apa yang kamu alami bukan akhir, tapi awal dari dirimu yang baru, yang lebih kuat, yang tak bisa dihancurkan. Mari kita mulai. Bagian 1. Ketika kebaikanmu menjadi ancaman bagi mereka yang tak siap tumbuh. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa mereka berubah justru saat aku mulai berkembang? Pernahkah kamu merasa seolah keberhasilan kecilmu menjadi pemantik api di hati orang-orang yang selama ini kamu anggap sahabat? Pernahkah kamu merasa bahwa langkahmu yang semakin tegak justru membuat orang-orang terdekat mulai menarik diri, mulai menghindar, bahkan diam-diam menusukmu? Tenang, kamu tidak sendiri. Ini bukan tentang salahmu. Ini bukan tentang kamu yang harus kembali kecil agar mereka merasa aman. Ini tentang pertumbuhanmu yang secara tidak langsung menyadarkan mereka bahwa mereka berhenti melangkah. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, ketika kamu mulai memperbaiki kehidupanmu perlahan, ketika kamu tidak lagi bergantung pada pujian atau pengakuan dari mereka, disitulah kamu mulai menjadi masalah di mata yang belum mampu melihat terang. Karena terangmu menyorot bayangan mereka sendiri. Jiwa-jiwa yang belum sembuh dari luka dalam akan merasa tersakiti hanya dengan melihat kamu bahagia. Mereka yang belum berdamai dengan masa lalunya akan merasa terancam oleh kedamaian yang kamu miliki. Dan yang paling menyakitkan, mereka akan menyembunyikan semua itu dalam bentuk senyuman palsu, tawa yang tak tulus, bahkan doa yang hanya formalitas. Kadang kamu akan mendapati mereka tertawa di depanmu, namun menangis karena iri di belakangmu. Kadang kamu akan mendapati mereka memberi selamat, namun hatinya berharap kamu gagal. Karena sesungguhnya, mereka tidak siap melihatmu tumbuh. Bukan karena kamu melangkah terlalu cepat, tapi karena mereka memilih berhenti sejak lama, dan kamu menjadi cermin atas rasa bersalah mereka sendiri. Dunia ini aneh, bukan? Ketika kamu gagal, mereka hadir seperti malaikat. Tapi saat kamu berhasil, mereka pergi seperti tak mengenalmu. Karena mereka hanya merasa superior saat kamu berada di bawah. Dan ketika kamu berdiri sejajar, apalagi lebih tinggi, egonya mulai terluka. Namun disinilah pelajarannya. Jangan mengecilkan dirimu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan menghentikan pertumbuhanmu hanya demi mempertahankan hubungan yang tidak lagi sehat. Jangan menyesal karena bersinar. Karena cahayamu tidak pernah salah. Biarlah mereka yang silau belajar untuk menundukkan pandangannya.
Biarlah mereka yang iri belajar tentang keindahan bersyukur. Dan kamu, tetaplah melangkah. Jiwa yang terpilih memang harus kuat di jalan yang sepi. Karena tidak semua orang mampu ikut bersamamu naik. Tidak semua hati bisa bertahan dalam keikhlasan saat melihat temannya tumbuh lebih dulu. Tapi ingatlah ini, jalan sunyi yang kamu tempuh bukan pertanda kamu salah arah. Itu justru petunjuk bahwa kamu sedang naik ke tingkat berikutnya dalam hidup. Kamu sedang disiapkan untuk hidup yang lebih tinggi. Dan sebelum sampai di puncak, kamu akan kehilangan banyak hal, termasuk mereka yang tidak bisa ikut bersamamu. Tapi kehilangan bukan berarti kehancuran. Terkadang, kehilangan adalah bentuk penyelamatan. Maka tetaplah berjalan, meski dengan langkah tertatih, meski dengan hati yang penuh luka. Karena setiap luka yang kamu alami sekarang akan menjadi kekuatan yang tak tergantikan di masa depan. Dan percayalah, semesta tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian selamanya. Akan ada jiwa-jiwa sejati yang akan menemanimu, bukan karena iri, tapi karena mereka juga sedang tumbuh. Bukan karena ingin bersaing, tapi karena mereka ingin berjalan bersama. Tetaplah menjadi cahaya. Karena terangmu bukan ancaman. Terangmu adalah petunjuk bagi mereka yang masih tersesat dalam gelapnya iri dan ketakutan. Lanjutkan perjalananmu, wahai jiwa yang terpilih. Langkahmu bukan dosa. Mimpimu bukan kesalahan. Dan keberhasilanmu bukan kutukan, melainkan takdir yang sedang digenapi. Bagian 2. Pengkhianatan yang tak terduga dari mereka yang pernah kau percaya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tikaman dari tangan yang dulu pernah menggenggam erat jari-jarimu. Tidak ada yang lebih menyayat hati daripada luka yang diberikan oleh seseorang yang pernah kamu sebut sebagai rumah. Dan yang paling menyedihkan adalah, kamu tidak pernah melihatnya datang. Pengkhianatan tidak selalu datang dengan teriakan. Ia seringkali datang dalam senyap, berselimut tawa, beraroma manis, namun meninggalkan pahit yang tak bisa kamu jelaskan. Mereka tidak menamparmu di depan orang banyak, tidak pula berteriak mengusirmu dari hidup mereka. Tapi mereka perlahan pergi, membawa sebagian hatimu, dan meninggalkan lubang yang tak bisa ditambal oleh apapun. Mereka yang dulu menangis bersamamu, kini tertawa di atas deritamu. Mereka yang dulu kamu peluk saat mereka hancur, kini menjadi orang pertama yang menyebarkan kisah jatuhmu kemana-mana. Mereka yang dulu menyebutmu sahabat sejati, kini menyebut namamu hanya untuk membanding-bandingkan, mengecilkan, bahkan merendahkanmu. Dan kamu pun bertanya dalam hati, apa salahku? Kapan aku menyakiti mereka? Kenapa orang yang paling aku lindungi justru yang pertama kali menusukku dari belakang? Sayangnya pengkhianatan tidak selalu lahir dari kesalahanmu. Kadang kamu hanya terlalu baik kepada orang yang tidak pernah berniat untuk baik kepadamu. Kadang kamu terlalu tulus kepada orang yang hanya mampir untuk mengambil. Kadang kamu terlalu percaya kepada orang yang bahkan tidak bisa jujur pada dirinya sendiri. Namun ingat, ini bukan tentang kelemahanmu. Ini tentang kekuatan yang sedang dibentuk melalui luka itu. Karena jiwa yang besar tidak dibentuk dalam pujian, tapi dalam pengkhianatan yang diam-diam membuatmu lebih kokoh, lebih hati-hati, lebih bijak. Jangan biarkan pengkhianatan itu memadamkan cahayamu. Jangan biarkan rasa kecewa itu membuatmu berhenti menjadi dirimu yang lembut dan penuh kasih. Biarlah mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan biarlah kamu tetap menjadi dirimu yang penuh cahaya, meski terangmu sempat diremehkan. Pengkhianatan bukan tanda akhir, ia adalah titik balik. Sebuah jembatan yang akan membawamu ke versi dirimu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih mengerti mana yang pantas untuk diperjuangkan, dan mana yang harus dilepaskan dengan ikhlas. Kamu tidak perlu membalas, karena alam semesta tidak pernah diam terhadap luka yang ditorehkan dengan niat jahat. Mereka akan menerima apa yang mereka tanam. Dan kamu akan menerima balasan dari kesabaranmu. Tetaplah berjalan meski hatimu masih berdarah. Karena darah itu bukan tanda kamu lemah, tapi bukti bahwa kamu masih hidup dan bertahan. Dan setiap tetesan luka itu sedang menumbuhkan taman ketabahan dalam jiwamu. Ketahuilah, kamu bukan korban. Kamu adalah penyintas. Dan penyintas tidak hanya bertahan, ia tumbuh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Tidak apa-apa jika kamu harus menghapus beberapa nama dari hidupmu. Tidak apa-apa jika kamu harus meninggalkan kenangan yang dulu membuatmu tertawa. Karena sekarang kamu tahu, tidak semua yang terlihat seperti cinta benar-benar cinta. Dan tidak semua tawa adalah kebahagiaan yang jujur.
Yang penting sekarang adalah kamu tidak berhenti. Kamu tidak menyerah. Dan kamu tetap percaya bahwa masih ada orang baik di luar sana. Bahwa masih ada cinta yang tulus menunggu di persimpangan jalan berikutnya. Teruslah melangkah, wahai jiwa yang pernah dikhianati. Langkahmu kini mungkin pelan, tapi pasti. Dan suatu hari nanti, mereka yang menginjakmu hari ini akan melihatmu terbang. Dan menyesal, karena pernah menyia-nyiakan cahaya yang kini tak bisa mereka kejar. Bagian 3. Diam. Mereka ternyata penuh perhitungan. Tidak semua pengkhianatan ditandai oleh pertengkaran. Tidak semua luka diawali oleh pertikaian. Terkadang, yang paling menyakitkan justru adalah keheningan. Keheningan yang kamu kira sebagai kedewasaan, ternyata adalah taktik. Keheningan yang kamu sangka sebagai rasa lelah, ternyata adalah perhitungan yang dingin. Mereka diam, tapi bukan karena tidak peduli. Mereka diam, bukan karena sedang merenung atau menenangkan diri. Mereka diam karena sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana kamu lemah, rapuh, goyah, dan mudah dijatuhkan. Dan di saat itulah, mereka akan muncul. Bukan untuk menolong, tapi untuk memastikan kamu tidak bangkit lagi. Dari kejauhan mereka tampak biasa saja, tidak berkata kasar, tidak menyerang secara terang-terangan, tapi dalam diamnya mereka menyusun strategi. Mereka mengamati celahmu. Mereka menyimpan data tentang kelemahanmu. Bukan untuk menguatkanmu, tapi untuk digunakan sebagai peluru saat waktunya tiba. Begitulah cara sebagian dari mereka bermain. Dengan topeng sahabat, dengan gaya peduli, namun hati mereka menyimpan racun yang mereka teteskan perlahan-lahan tanpa kamu sadari. Mereka hadir saat kamu sedang naik untuk memastikan langkahmu tidak terlalu jauh. Mereka berkata, "Aku mendukungmu," tapi dalam hati bertanya, "Kapan kamu jatuh?" Dan ketika akhirnya badai datang dalam hidupmu, ketika kamu kehilangan pekerjaan, ketika hubunganmu retak, ketika mimpimu terguncang, mereka tidak muncul untuk menopang. Mereka muncul sebagai penonton, sebagai pengamat yang tersenyum di balik tirai karena mereka sudah menunggu momen ini sejak lama. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyedihkan dari itu semua? Kamu pernah berbagi mimpi dengan mereka. Kamu pernah berbagi rahasia terdalammu kepada mereka. Kamu pernah menganggap mereka sebagai tempat pulang. Dan sekarang, tempat pulang itu runtuh. Rahasiamu diputarbalikkan. Mimpimu dicibir dengan sinis. Tapi jangan menangis terlalu lama. Jangan biarkan strategi licik mereka menjadi perayaan kekalahanmu. Karena jiwa seperti kamu tidak diciptakan untuk berhenti hanya karena dikhianati dalam diam. Setiap niat jahat yang tersembunyi akan terbongkar di waktu yang sempurna. Setiap langkah penuh perhitungan akan terbentur pada kenyataan bahwa kamu tidak semudah itu dijatuhkan. Kamu adalah jiwa yang tangguh. Bukan karena kamu tidak pernah diserang, tapi karena kamu memilih untuk tetap berdiri meski tahu ada mata yang ingin melihatmu tumbang. Mereka boleh merencanakan kehancuranmu, tapi semesta punya rencana lain. Sebuah rencana pemulihan. Sebuah rencana yang membawamu melampaui semua harapan jahat yang mereka simpan. Dan kamu akan sampai di sana. Di titik di mana luka-luka ini akan berubah menjadi cahaya. Di tempat di mana kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku tidak menyesal pernah dipercaya oleh orang yang salah, karena dari sanalah aku belajar mengenali orang yang benar." Maka tetaplah waspada. Tapi jangan jadi keras hati. Tetaplah lembut. Tapi jangan buta terhadap tanda-tanda. Karena dalam diam seseorang, terkadang tersembunyi niat yang lebih mematikan daripada teriakan kebencian. Dan kamu, yang telah melihat semua ini dengan mata hati, adalah bukti hidup bahwa tak ada tikaman yang bisa menghentikan jiwa yang ditopang oleh kejujuran, kesabaran, dan ketulusan. Jangan pernah takut pada diam mereka. Karena pada akhirnya, langkahmu akan lebih lantang dari semua bisik licik yang mereka sembunyikan. Dan langkah itulah yang akan membawamu ke tempat yang tidak bisa mereka ikuti. Bagian 4. Kamu tidak berubah, tapi mereka yang membungkus diri dengan kepalsuan. Seringkali ketika kamu mulai melangkah lebih jauh, ketika caramu berpikir melampaui batas yang mereka tetapkan, ketika hatimu tak lagi mudah digerakkan oleh hal remeh, mereka berkata, "Kamu sudah berubah." Tapi benarkah kamu yang berubah?
Atau justru mereka yang tak pernah benar-benar jujur dari awal? Kamu yang dulu mudah percaya, kini belajar menjaga jarak. Kamu yang dulu selalu ada untuk semua orang, kini mulai memilih untuk hadir hanya bagi mereka yang juga hadir untukmu. Kamu yang dulu terlalu sering mengalah, kini belajar mengatakan tidak. Dan mereka yang dulu terbiasa melihatmu selalu menunduk, kini merasa terganggu saat kamu mulai menegakkan kepala. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, kamu dianggap egois. Ketika kamu tak lagi bercerita semuanya, kamu dicap sombong. Ketika kamu mulai menjaga energi dan membatasi kehadiranmu, mereka menyebutmu menjauh, seolah kamu mengkhianati pertemanan. Padahal kamu hanya sedang tumbuh. Satu demi satu luka mengajarkanmu untuk tidak mudah membuka pintu. Satu demi satu kehilangan membentukmu jadi pribadi yang lebih peka terhadap kehadiran yang tidak tulus. Dan satu demi satu pengkhianatan membuatmu belajar bahwa tidak semua senyuman layak kamu percaya. Kamu tidak berubah. Kamu hanya berhenti menjadi versi dirimu yang menyakiti dirimu sendiri demi menyenangkan orang lain. Yang berubah adalah mereka. Bukan karena mereka jahat, tapi karena topeng yang selama ini mereka pakai mulai terlepas saat kamu tak lagi berada di posisi rendah. Ketika kamu bangkit, kamu menjadi cermin. Dan kamu tahu, tidak semua orang siap melihat bayangannya sendiri. Mereka mulai merasa terancam. Bukan oleh kehadiranmu, tapi oleh keaslianmu. Keaslianmu menampar kepalsuan mereka. Ketulusanmu menelanjangi manipulasi mereka. Dan keberanianmu untuk berkata jujur membuat mereka takut. Takut bahwa rahasia dan motif tersembunyi mereka akan terungkap oleh cahaya yang kamu bawa. Jangan merasa bersalah karena tidak lagi seperti dulu. Karena yang kamu lakukan hanyalah bertumbuh. Dan pertumbuhan kadang memang menyisakan ruang yang kosong, karena tidak semua orang mampu mengikutimu naik ke tahap berikutnya. Sebagian memilih tinggal di zona nyaman, sementara kamu melangkah ke zona pengujian. Sebagian memilih bersembunyi di balik kebiasaan lama, sementara kamu berani menyambut perubahan. Dan pada akhirnya kamu harus memilih, mengecil demi tetap diterima, atau tetap besar dan menghadapi kenyataan bahwa tidak semua akan tinggal. Pilihlah yang kedua, karena dunia ini terlalu luas untuk kamu menyempitkan dirimu hanya demi dianggap baik oleh mereka yang hanya mau melihatmu kecil. Biarlah mereka berkata kamu berubah. Biarlah mereka membicarakanmu dari kejauhan. Biarlah mereka menulis narasi yang tak benar tentangmu. Kamu tak perlu menjelaskan apapun. Karena waktu akan menunjukkan segalanya. Satu persatu topeng akan jatuh. Satu persatu kebenaran akan muncul. Dan satu persatu orang yang benar akan menemukanmu. Bukan karena topengmu, tapi karena jati dirimu yang tak lagi bersembunyi. Tetaplah jujur pada dirimu sendiri. Tetaplah jadi cahaya, meski banyak yang memilih berada dalam bayangan. Dan ingatlah, kamu tidak berjalan sendirian. Di luar sana, ada jiwa-jiwa yang juga pernah dituduh berubah, padahal mereka hanya sedang menyembuhkan diri. Dan ketika kalian bertemu, akan tercipta lingkaran baru. Lingkaran yang tidak dibentuk oleh kemunafikan, tapi oleh kejujuran. Lingkaran yang tidak dibangun atas dasar manfaat, tapi atas dasar saling memahami. Kamu tidak berubah. Kamu hanya kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan itu adalah hal paling berani yang bisa dilakukan seorang manusia dalam dunia yang penuh kepura-puraan. Bagian 5. Mereka menanam rasa bersalah dalam hatimu. Salah satu senjata paling halus dan paling kejam yang digunakan oleh benalu adalah rasa bersalah. Bukan dengan mengancammu secara terang-terangan. Bukan dengan memarahi atau memukulmu. Tetapi dengan membungkus pengendalian mereka dalam kata-kata manis yang menusuk tepat di hati paling rapuhmu. Mereka akan berkata, "Aku sudah banyak berkorban untukmu. Masa kamu tega meninggalkanku begitu saja?" Atau, "Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan sampai sejauh ini." Dan pelan-pelan, kamu mulai meragukan langkahmu sendiri. Bukan karena kamu tidak tahu arah, tapi karena hatimu digerogoti oleh rasa bersalah yang tidak berasal dari nuranimu, melainkan dari manipulasi mereka yang ingin kamu tetap tunduk. Rasa bersalah itu bukan milikmu. Itu milik mereka, yang tidak mau bertanggung jawab atas kerakusannya. Tapi mereka tahu bahwa kamu adalah jiwa yang lembut, bahwa kamu adalah pribadi yang tidak ingin menyakiti siapapun, bahwa kamu adalah orang yang rela mengorbankan kenyamanan diri sendiri demi menjaga hati orang lain. Dan disitulah mereka bermain. Mereka menjadikan hatimu sebagai ladang, tempat menanam bibit rasa bersalah, yang akan tumbuh menjadi pohon pengikat,
membelit kebebasanmu, dan menghisap keyakinanmu bahwa kamu pantas memilih hidupmu sendiri. Setiap kali kamu ingin berkata tidak, suara mereka bergema di kepalamu. Setiap kali kamu ingin melangkah pergi, bayang-bayang pengorbanan yang mereka sebut-sebut kembali mengejarmu. Kamu mulai takut menjadi egois. Padahal kamu hanya ingin mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Kamu mulai merasa tidak enak hati. Padahal yang kamu lakukan adalah hak paling dasar dari setiap manusia, menjaga batas dan harga diri. Benalu tidak akan berkata, berikan semua milikmu. Mereka akan berkata, aku hanya ingin sedikit saja, untuk kita berdua. Padahal pada kenyataannya, yang mereka minta bukan hanya sedikit, tapi seluruh dirimu, sedikit demi sedikit, hingga kamu sendiri tidak sadar bahwa kamu telah kehilangan hampir segalanya. Dan ketika kamu mulai kelelahan, ketika kamu mulai mempertanyakan keadilan hubungan itu, mereka akan memainkan peran korban. Mereka akan menangis. Mereka akan tampak seperti orang yang tersakiti. Padahal yang terluka sesungguhnya adalah kamu. Tapi karena kamu adalah jiwa yang penuh empati, kamu pun kembali mengalah. Kamu diam. Kamu pasrah. Kamu bertahan. Namun dengarlah ini dengan hatimu yang paling dalam. Mengalah terus-menerus bukan bentuk cinta, melainkan bentuk perlahan dari kehancuran jiwamu sendiri. Jiwa yang terpilih bukan berarti harus selalu mengorbankan dirinya demi orang lain. Jiwa yang terpilih justru tahu kapan harus berdiri dan berkata, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus menyakiti diriku sendiri, hanya untuk membahagiakanmu. Aku menghargaimu, tapi aku juga harus menghargai diriku. Rasa bersalah yang ditanam oleh orang lain bukanlah suara nuranimu. Itu adalah strategi halus untuk membuatmu lupa siapa dirimu. Mereka tidak ingin kamu sadar, karena kesadaranmu adalah kemerdekaanmu, dan kemerdekaanmu adalah kehancuran kekuasaan mereka atas hidupmu. Tapi sekarang, kamu sudah mulai terbangun. Kamu mulai bisa membedakan mana rasa bersalah yang datang dari hati yang tulus, dan mana yang berasal dari tali-tali tak terlihat yang dipasang oleh mereka yang ingin kamu tetap terikat. Hari ini kamu bisa memilih untuk berhenti merasa bersalah, karena memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Hari ini kamu bisa berkata, aku juga penting. Aku juga layak bahagia, tanpa harus terus menjadi penopang kebahagiaan orang lain yang tak pernah peduli pada keadaanku. Dan saat kamu mampu mengatakan itu dengan tenang, tanpa kemarahan, tapi dengan keyakinan penuh, itulah saat di mana akar rasa bersalah mulai tercabut dari tanah hatimu. Kamu bukan egois. Kamu bukan jahat. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu sendiri dengan cara yang benar. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, tidak ada rasa bersalah yang bisa menjatuhkanmu lagi. Karena kamu telah memahami bahwa kasih sayang sejati tidak datang dari rasa bersalah, tetapi dari kesadaran yang penuh cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk terus mengalah. Kamu diciptakan untuk bangkit. Dan hari ini kamu sedang menuju ke sana. Bagian 5. Mereka menanam rasa bersalah dalam hatimu. Salah satu senjata paling halus dan paling kejam yang digunakan oleh benalu adalah rasa bersalah. Bukan dengan mengancammu secara terang-terangan, bukan dengan memarahi atau memukulmu, tetapi dengan membungkus pengendalian mereka dalam kata-kata manis yang menusuk tepat di hati paling rapuhmu. Mereka akan berkata, aku sudah banyak berkorban untukmu. Masa kamu tega meninggalkanku begitu saja? Atau, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Dan pelan-pelan, kamu mulai meragukan langkahmu sendiri. Bukan karena kamu tidak tahu arah, tapi karena hatimu digerogoti oleh rasa bersalah yang tidak berasal dari nuranimu, melainkan dari manipulasi mereka yang ingin kamu tetap tunduk. Rasa bersalah itu bukan milikmu. Itu milik mereka, yang tidak mau bertanggung jawab atas kerakusannya. Tapi mereka tahu bahwa kamu adalah jiwa yang lembut, bahwa kamu adalah pribadi yang tidak ingin menyakiti siapapun, bahwa kamu adalah orang yang rela mengorbankan kenyamanan diri sendiri demi menjaga hati orang lain. Dan disitulah mereka bermain. Mereka menjadikan hatimu sebagai ladang, tempat menanam bibit rasa bersalah, yang akan tumbuh menjadi pohon pengikat, membelit kebebasanmu, dan menghisap keyakinanmu bahwa kamu pantas memilih hidupmu sendiri. Setiap kali kamu ingin berkata tidak, suara mereka bergema di kepalamu. Setiap kali kamu ingin melangkah pergi,
bayang-bayang pengorbanan yang mereka sebut-sebut kembali mengejarmu. Kamu mulai takut menjadi egois. Padahal kamu hanya ingin mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Kamu mulai merasa tidak enak hati. Padahal yang kamu lakukan adalah hak paling dasar dari setiap manusia, menjaga batas dan harga diri. Penalu tidak akan berkata, "Berikan semua milikmu." Mereka akan berkata, "Aku hanya ingin sedikit saja, untuk kita berdua." Padahal pada kenyataannya, yang mereka minta bukan hanya sedikit, tapi seluruh dirimu, sedikit demi sedikit, hingga kamu sendiri tidak sadar bahwa kamu telah kehilangan hampir segalanya. Dan ketika kamu mulai kelelahan, ketika kamu mulai mempertanyakan keadilan hubungan itu, mereka akan memainkan peran korban. Mereka akan menangis. Mereka akan tampak seperti orang yang tersakiti. Padahal yang terluka sesungguhnya adalah kamu. Tapi karena kamu adalah jiwa yang penuh empati, kamu pun kembali mengalah. Kamu diam, kamu pasrah, kamu bertahan. Namun dengarlah ini dengan hatimu yang paling dalam. Mengalah terus-menerus bukan bentuk cinta, melainkan bentuk perlahan dari kehancuran jiwamu sendiri. Jiwa yang terpilih bukan berarti harus selalu mengorbankan dirinya demi orang lain. Jiwa yang terpilih justru tahu kapan harus berdiri dan berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus menyakiti diriku sendiri, hanya untuk membahagiakanmu. Aku menghargaimu, tapi aku juga harus menghargai diriku." Rasa bersalah yang ditanam oleh orang lain bukanlah suara nuranimu. Itu adalah strategi halus untuk membuatmu lupa siapa dirimu. Mereka tidak ingin kamu sadar, karena kesadaranmu adalah kemerdekaanmu, dan kemerdekaanmu adalah kehancuran kekuasaan mereka atas hidupmu. Tapi sekarang, kamu sudah mulai terbangun. Kamu mulai bisa membedakan mana rasa bersalah yang datang dari hati yang tulus, dan mana yang berasal dari tali-tali tak terlihat yang dipasang oleh mereka yang ingin kamu tetap terikat. Hari ini kamu bisa memilih untuk berhenti merasa bersalah karena memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Hari ini kamu bisa berkata, "Aku juga penting. Aku juga layak bahagia," tanpa harus terus menjadi penopang kebahagiaan orang lain yang tak pernah peduli pada keadaanku. Dan saat kamu mampu mengatakan itu dengan tenang, tanpa kemarahan, tapi dengan keyakinan penuh, itulah saat di mana akar rasa bersalah mulai tercabut dari tanah hatimu. Kamu bukan egois. Kamu bukan jahat. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu sendiri dengan cara yang benar. Dan ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, tidak ada rasa bersalah yang bisa menjatuhkanmu lagi. Karena kamu telah memahami bahwa kasih sayang sejati tidak datang dari rasa bersalah, tetapi dari kesadaran yang penuh cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk terus mengalah. Kamu diciptakan untuk bangkit. Dan hari ini kamu sedang menuju ke sana. Bagian 6. Bertumbuh dengan bijak. Bukan dengan kebencian. Luka memang mengajarkan kita banyak hal, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam dendam. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi bukan alasan untuk membalas dengan cara yang sama. Karena jiwa yang terpilih tidak pernah tumbuh dari kebencian, ia bertumbuh dari kesadaran, dari keteguhan hati, dan dari pilihan untuk tetap menjadi cahaya meski pernah tenggelam dalam gelapnya perlakuan manusia. Kamu boleh marah. Kamu boleh kecewa. Itu semua adalah bagian dari kemanusiaan. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi pribadi yang tidak lagi kamu kenali. Jangan biarkan luka yang mereka torehkan menjadikanmu pahit terhadap hidup. Jangan biarkan kegetiran itu merusak kelembutan hatimu, yang selama ini menjadi kekuatanmu yang paling dalam. Orang-orang yang menyakitimu mungkin ingin melihatmu hancur, ingin membuatmu membalas dengan cara yang sama kejamnya. Tapi disitulah ujian yang sesungguhnya. Mereka ingin menarikmu turun ke dalam lumpur, agar kamu tampak seperti mereka. Namun kamu berbeda. Kamu tidak harus membuktikan apapun dengan balas dendam. Kamu hanya perlu terus berjalan, dan biarkan hidup menjadi saksi bahwa kamu bisa menang tanpa harus menyakiti kembali. Karena sejatinya kekuatan yang paling sejati bukanlah kemampuan untuk membalas, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah amarah, tetap lembut di tengah fitnah, tetap jernih di tengah keruhnya perlakuan manusia, dan tetap tulus, meski dunia berusaha mencemari hatimu dengan racun kecurigaan dan rasa kecewa. Bertumbuhlah, tapi jangan tumbuh karena ingin membuktikan sesuatu kepada mereka yang menjatuhkanmu. Tumbuhlah karena kamu layak bahagia. Karena kamu layak menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kamu tahu,
Hidup ini bukan tentang membuat orang lain menyesal, tapi tentang berdamai dengan dirimu sendiri dan menyambut masa depan yang lebih damai. Kamu tidak harus menghapus semua memori, tapi kamu bisa belajar untuk tidak hidup di dalamnya. Kamu tidak harus melupakan semua yang mereka katakan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi membiarkan kata-kata itu menjadi definisi dirimu. Biarkan dirimu sembuh, pelan-pelan, dengan air mata yang jujur, dengan malam-malam yang sunyi, dengan doa-doa tanpa suara, dan dengan harapan yang tetap tumbuh, meski dunia berkali-kali membuatmu ragu. Kamu akan menemukan kekuatan itu dalam ketenangan. Dalam langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari, meski tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memahami. Karena kamu tidak butuh pengakuan untuk menjadi utuh. Kamu hanya butuh satu hal, keyakinan bahwa kamu layak untuk hidup dengan damai, tanpa beban dari masa lalu. Dan saat kamu sudah berdiri tegak dengan hati yang tidak lagi dipenuhi kebencian, di sanalah dunia akan melihat bahwa kamu menang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu memilih untuk tetap tumbuh tanpa meracuni dirimu dengan dendam. Biarlah mereka yang menyakitimu sibuk menciptakan cerita. Biarlah mereka yang meninggalkanmu sibuk mencari pelarian. Sementara kamu melangkah ke arah yang lebih terang, dengan hati yang sudah tidak membawa luka lama, tapi membawa pelajaran, membawa cahaya, dan membawa harapan baru. Karena seperti bunga yang mekar setelah hujan, kamu pun akan mekar setelah badai. Dan tidak ada yang lebih indah dari jiwa yang pernah hancur, namun memilih untuk menyembuhkan dirinya dengan kasih, bukan dengan amarah. Bertumbuhlah dengan bijak, dengan cinta yang lebih dalam pada kehidupan, dengan hati yang tetap percaya bahwa kebaikan akan kembali, meski dunia sempat mengajarkan kebalikannya. Karena pada akhirnya, yang membedakan jiwa yang terpilih adalah ini. Ia tahu bagaimana caranya menang, tanpa harus mengalahkan siapapun. Bagian 7. Jiwa terpilih. Tak pernah takut dijatuhkan. Tidak semua orang diberi beban sebesar yang kamu tanggung. Tidak semua hati diuji sekeras hatimu. Dan tidak semua langkah harus berjalan sejauh ini dengan luka di telapak kaki yang tak terlihat. Tapi kamu tetap ada di sini. Kamu tetap berdiri. Kamu tetap melangkah, meski hatimu pernah nyaris hancur. Meski kepercayaanmu pernah dikhianati. Dan meski harapanmu pernah dipatahkan oleh tangan-tangan yang kamu anggap tempat berlindung. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Bukan karena kamu kuat sejak awal, tapi karena semesta tahu, kamu akan bertahan bahkan saat dunia membiarkanmu sendirian. Kamu dipilih, bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu bersedia tumbuh melalui luka-luka yang tidak semua orang sanggup pikul. Dan satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik, jiwa yang terpilih tidak takut dijatuhkan. Karena ia tahu, jatuh bukan akhir dari segalanya. Bahkan tanah tempatmu terjatuh bisa jadi tanah terbaik untuk menanam kekuatan yang baru. Kamu mungkin sempat disalahpahami, dikucilkan, diremehkan. Tapi semua itu bukan karena kamu lemah. Justru karena mereka tak sanggup berdiri di cahaya yang kamu bawa. Cahaya yang lahir dari kesabaran, dari penderitaan yang tidak kamu umumkan, dan dari ketulusan yang tetap kamu jaga meski berkali-kali dilukai. Mereka yang menginjakmu berpikir kamu akan hancur. Mereka lupa, kamu bukan tanah yang mudah dilebur. Kamu adalah batu karang yang ditempa oleh gelombang kehidupan, yang justru semakin kokoh setiap kali dihantam. Jiwa terpilih tidak menyesali masa lalu. Ia memeluk setiap kenangan pahit sebagai pelajaran. Ia tidak takut gagal, karena ia tahu dari kegagalanlah keteguhan hati terlahir. Dan ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu yang sejati tak akan pernah pergi. Ketika kamu terluka, kamu tidak menyalahkan dunia. Kamu diam. Kamu merenung. Lalu kamu kembali berjalan dengan langkah yang lebih penuh kesadaran. Dan disitulah letak kemuliaanmu. Bukan pada berapa banyak kamu menang, tapi pada caramu berdamai dengan setiap luka tanpa harus menjatuhkan siapapun. Jiwa seperti kamu diciptakan untuk melampaui batas. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu dilahirkan untuk menjadi bukti bahwa meski dunia bisa gelap, masih ada manusia yang memilih untuk menjadi cahaya. Maka jika hari ini kamu merasa sendiri, jika kamu sedang berada di titik terendahmu, ingatlah, kamu sedang dikuatkan, bukan ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Dan kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan.
Jiwa terpilih akan selalu diuji lebih berat, agar ia bisa terbang lebih tinggi, agar ia bisa menyentuh langit tanpa takut jatuh. Karena hatinya sudah kebal terhadap tanah, ia pernah jatuh berkali-kali, tapi tetap kembali bangkit. Jangan takut untuk melangkah sendirian. Jangan gentar saat tidak ada yang mendukungmu. Karena terkadang, jalan menuju takdirmu yang paling tinggi adalah jalan yang paling sunyi. Dan hanya mereka yang mampu berjalan dalam sunyi, itulah yang akan sampai pada kedalaman makna hidup yang sejati. Ingat, kamu tidak ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukanmu. Kamu ditentukan oleh bagaimana kamu tetap memilih untuk menjadi baik, tetap memilih untuk jujur, tetap memilih untuk mencintai. Meski kamu punya 1000 alasan untuk berhenti. Jiwa yang terpilih bukan jiwa yang sempurna, tapi jiwa yang bersedia dibentuk oleh luka, dan tetap menjaga harapan walau diterpa kecewa. Dan kamu adalah salah satunya. Buktikan dengan tenang. Bukan untuk mereka yang menginjakmu, tapi untuk dirimu sendiri. Bahwa kamu bisa melewati semua ini, bukan karena mereka percaya kamu bisa, tapi karena kamu tahu, kamu tidak ditakdirkan untuk runtuh. Kamu ditakdirkan untuk bangkit, untuk bersinar, dan untuk memberi terang pada dunia. Dari luka yang kini telah berubah menjadi cahaya. Penutup. Luka yang membentukmu menjadi cahaya kini. Setelah semua luka kamu pahami, setelah pengkhianatan kamu terima sebagai bagian dari perjalanan, dan setelah air mata berubah menjadi pelajaran, kamu sampai di titik ini. Titik di mana kamu tidak lagi bertanya, mengapa mereka menyakitiku? Melainkan mulai berkata, terima kasih karena dari sanalah aku menemukan diriku yang sejati. Tidak semua orang mampu berjalan sejauh kamu. Tidak semua hati mampu menanggung pedih dan tetap memilih untuk mencintai. Tidak semua jiwa mampu dihancurkan berkali-kali dan masih percaya bahwa hidup ini layak dijalani. Tapi kamu adalah pengecualian dari kebanyakan. Kamu bukan korban dari kisah sedih. Kamu adalah tokoh utama yang perlahan bangkit dari reruntuhan dan memahat ulang masa depannya dengan tangan sendiri. Bukan dengan kebencian, tapi dengan harapan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan. Biarkan mereka berkata apa yang mereka mau. Biarkan dunia menilai dari luarnya saja. Karena kamu tahu betul bahwa nilai sejati dari manusia bukan ditentukan oleh pujian atau hinaan, melainkan oleh caranya bertahan, caranya tetap percaya, dan caranya tetap memberi cinta. Bahkan ketika yang ia terima hanyalah luka. Jiwa terpilih tidak hidup untuk membalas. Ia hidup untuk menyembuhkan. Bukan hanya dirinya, tapi dunia di sekitarnya. Karena luka-luka itu kini bersinar dalam bentuk cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Maka melangkahlah, dengan kepala tegak, dengan hati yang ringan, dan dengan mata yang menatap jauh ke depan. Karena apa yang menantimu bukan kehancuran, melainkan kelahiran baru. Kelahiran dari seorang dirimu, yang kini tak bisa lagi dijatuhkan dengan cara yang sama. Selamat, jiwa terpilih. Kamu telah melewati badai, dan kamu tidak hanya bertahan. Kamu berubah menjadi terang.